Kecelakaan ini terjadi di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarabe, Bandar Lampung, Senin sore. Motor yang dikemudikan seorang mahasiswa tersangkut di kolong truk tronton yang melindasnya. Korban bernama Christopher Pasaribu, berusia 19 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, kedua kendaraan berada di jalur yang sama dari Raja Basa menuju Panjang, Bandar Lampung. Motor korban tertabrak truk dari belakang. Korban terjatuh ke aspal dan motornya terseret truk sejauh 50 meter. Korban itu udah geletak. Korban ini anak SMA atau sekitar itu? Kalau masalah sekolah apa enggaknya, nggak paham sih Mas ya. Masalahnya dia pakai sweater juga, mau ngeliat ke kita kan kita nggak berani kan gitu. Untuk mobil sendiri Bang, itu mobil apa Bang? Mobil yang mana? Yang nyeret motor itu? Yang nyeret mobil itu mobil Puso. Nah, dari arah Raja Basa ya? Mau hendak ke Raja Panjang ya? Ya, mau arah ke Panjang. Jadi Menurut pengemudi dan polisi, korban tertabrak truk yang akan menyalip. Saat kejadian, truk sedang berjalan konvoi. Posisinya saya memotong teman. Motor itu tahu-tahu dari kolong mobil. Saya juga belum ngeh itu bunyi apa tuh, bunyi kayak kegusur. Tahu apa? Maaf saya juga. Nah itu pas motornya ikut keseret itu korban di mana Bang? Saya nggak lihat korban di mananya. Puso tersebut memotong kendaraan yang di depan. Sesaat memotong, kepergoklah dengan kendaraan R2, sehingga pengemudi Puso tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga terjadi kecelakaan. Untuk kondisi korban saat ini? Untuk kondisi korban meninggal dunia di tempat. Korban merupakan warga Batu Raja, Sumatera Selatan yang kuliah di Bandar Lampung. Polisi menahan pengemudi dan kedua kendaraan yang kecelakaan. Jeffrey Arifin dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah terjadi di Pringsewu, teror manusia berjubah putih juga terjadi di Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus. Teror tersebut tersebar luas di media sosial dan membuat resah masyarakat. Peneror akhirnya ditangkap polisi. Pelakunya 3 orang, 1 diantaranya adalah wanita. Ketiganya warga Pulau Panggung, Tanggamus. Di hadapan polisi, mereka mengaku hanya iseng dan tidak menyangka akan meresahkan warga. Video dibuat oleh ketiganya yang berperan sebagai peneror hingga perekam menggunakan kamera ponsel. Jangan ulang lagi ya. Kami sudah berhasil menemukan orang yang diduga telah membuat video yang bertema seseorang yang sedang mengendap-endap ke sebuah rumah menggunakan pakaian serba putih dan berkacamata serta menggunakan masker. Para pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya meminta maaf kepada masyarakat Pulau Panggung atas kejadian beredarnya video yang saya buat yang berisi seorang memakai mukena berwarna putih, bermasker dan berkacamata hitam yang sedang viral sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat. Atau adapun video tersebut saya membuat bersama teman-teman Desan Ari Sera Nisa. Para pelaku tidak dipidanakan. Setelah didata dan dimintai keterangan, polisi memanggil orang tua para pelaku untuk menjemputnya pulang. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pria berambut putih bernama Hamin Hadapa digelandang ke Polres Lampung Tengah Senin siang bersama 2 tersangka kasus kriminal lainnya. Tersangka ditangkap karena menjadi dokter kecantikan gadungan. Tersangka membuka klinik kecantikan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Tersangka membuka jasa layanan bisa memperbesar ukuran payudara pasiennya dengan tarif hingga 5 juta rupiah per orang. Namun korban malah kritis di rumah sakit akibat tindakan malpraktik tersangka. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya mengatakan tersangka ditangkap di Serang, Banten. Tersangka sempat kabur setelah dilaporkan keluarga korban.
yang sifatnya biasa disebut itu seperti filler. Dan ternyata infeksi dalam jangka waktu kurang dari sebulan, korban yang sakit diurut-urut dan malah membusuk, yang sekarang masih dirawat di ICU. Di Kota Serang, beliau pun si pelaku sendiri juga membuka usaha praktek yang sama. Namun saat disergap oleh TKP 308 Lampung Tengah, salonnya tutup. Dan dalam pendalaman melibatkan polisi setempat, akhirnya didapat pelaku. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk mencari tahu pemberi izin beroperasinya klinik kecantikan tersangka. Polisi menyita barang bukti berupa puluhan suntikan, cairan kimia, dan ponsel. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pria gundul berinisial TO ditangkap polisi Lampung Selatan Senin siang karena memperkosa putri tirinya yang masih berusia 7 tahun. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Bakauheni tanpa melawan. Tersangka dilaporkan ke polisi oleh istrinya setelah mendapat pengakuan dari korban. Perkosaan terjadi saat korban sedang tidur dan istrinya berada di luar kota. Tersangka berdalih sedang mabuk usai menggelar pesta minuman keras bersama teman-temannya. Kami lakukan pengamanan kepada bapak tirinya yang berinisial TO. Inisial TO kita amankan, kita periksa, kita interogasi, akhirnya mengakui bahwa dia yang melakukan pencabulan kepada anak tirinya. Polisi menyita pakaian dan hasil visum korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.